Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyrul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah kuliah buah Masjid Jami' Nurul Hidayah rahimakumullah. Pagi hari ini saya mengangkat tema soal hidayah. Hidayah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, hidayah. Jarang orang menerjemahkan petunjuk. Jadi kalau bicara hidayah, terus dia kata hidayah itu bahasa Arab. Jadi belum ada proses transliterasi. Hidayah punya petunjuk, orang guidance gitu, guidance. Kalau Mahir Zain bilang show me the way, show us the way, tunjukilah kami jalan. Itu yang dalam sehari semalam terucap 17 kali. Sebanyak surah Al-Fatihah yang kita baca satu hari satu malam 17 rakaat. Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i itu rukun bagi imam dan makmum. Jadi imam wajib baca Fatihah, makmum baca Fatihah wajib. Ini sering saya dalam pengarahan imam dan makmum, hendaknya seorang imam kalau selesai baca surah Al-Fatihah, dia tidak langsung masuk surah. Ada saktah tawil, diam yang panjang. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, diam dulu, nggak langsung masuk baca surah. Itu diamnya sebanyak 7 ayat surah Al-Fatihah. Sebab bagi makmum itu dia rukun, wajib juga baca Fatihah. Maka berikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Jangan kita masuk surah diam dulu sampai. Untuk mengukur selesai belumnya baca Fatihah makmum, imam baca Fatihah tapi serius. Baru bismillahirrahmanirrahim baca surah. Karena memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Ini dalam fikih mazhab Syafi'i standar ini, ya, rukun. Jadi makmum baca Fatihah, imam baca Fatihah. Enggak boleh ibu kita, imam lagi baca surah, kita baca Fatihah, enggak boleh. Nanti benturan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran surah oleh imam, simak. Wa ansitu dia la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Maka jangan sampai nanti Fatihah makmum itu benturan dengan surahnya imam. Imam sedang baca surah, makmum baca Fatihah, nggak boleh. Karena ayat tadi wa idza quri'al Qur'an, bila dibacakan Quran fastami'u simak wa ansitu diam la'allakum turhamun. Maka ketika diamnya imam, ya, sebelum dimasuk sholat, makmum ibu bapak baca Fatihah. Bab kedudukan Fatihahnya rukun, tidak sah kalau kita sholat tidak baca Fatihah. La sholat illa bi Fatihah. Kita tidak sah sholat kecuali baca Fatihah dulu kita, baik imam dan makmum. Jadi nanti sebaiknya imam kalau sudah baca Fatihah tidak langsung baca surah, diam dulu sebentar, saktah tawilah seukuran 7 ayat yang sedang dibaca oleh makmum surah Fatihah. Nah, kita untuk mengukur selesai atau belumnya Fatihah makmum, imam baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita selesai baru masuk surah. Ini supaya dilakukan kalau punya komitmen ketegasan pada mazhab Syafi'i. Karena umumnya di Indonesia mazhab Syafi'i. Bahkan Masjid Raya Bintaro Jaya sektor 9, karena termasuk juga pembinanya dengan Profesor Dr. Syamil Al-Munawwar. Bahkan mereka sudah pasang itu, kita proklamirkan rame-rame besar. Ada Dr. Nasaruddin juga sini, juga Dr. Ali Nurdin juga termasuk pengkajian kemarin. Diproklamirkan dipasang itu, ya, madhabnya fikih Syafi'i dan 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kedua tasawufnya Imam Ghazali, akidahnya tauhidnya Asy'ariyah. Ya, supaya ini kenapa kita lakukan itu, tidak kemudian kemasukan doktrin-doktrin yang justru bukan memperkuat ukhuwah Islamiyah, justru merusak ukhuwahnya dengan doktrin-doktrin baru, bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan, mari saling mendoakan untuk masuk surga, tidak menghukumkan orang masuk neraka.
Karena kita sendiri belum tentu su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka sebaiknya sering mendoakan biar masuk surga. Tidak surga sold out milik kelompok tersebut, sold out sudah habis kapling surga untuk kita. Karena sudah sold out milik pemahaman mereka yang sudah menyesatkan. Alhamdulillah. Saya justru hadir untuk memperkuat ukhuwah Islamnya, saling mendoakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami semuanya, kita ajak semuanya. Yang beda fikihnya, ya, yang beda apanya, sudah adilna jannah, ya Allah masukkanlah kami dalam surga itu. Karena kita proklamirkan untuk nanti sebuah kesejukan masjid dengan pemahaman-pemahaman yang tidak mengklaim kebenaran dari kelompoknya sendiri, bahkan menyesatkan orang lain. Mari sama-sama berdoa untuk masuk surga rame. Nah, di sini saya kasih hidayah. Hidayah itu petunjuk. Definisinya apa hidayah? Kata ulama, hidayah itu at-thariqu al-ma'musilu ilal matlub. At-thariqu jalan. Hidayah itu jalan al-musilu yang bisa mengantarkan kita ilal matlub, kepada apa yang kita cari, kita tuju. Jadi kalau destinasinya Bandung, jangan ambil ke Sumedang. Bisa ke Bandung, cuma itu dulu, muter dulu gitu. Langsung direct destination, langsung ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi at-thariqu jalan al-musilu yang bisa mengantarkan kita ilal matlub, kepada apa yang kita cari. Yang kita cari siratal mustaqim. Maka tempuhlah jalan yang bisa menunjukkan kita pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Atau juga disebutkan suluku thariqin, menempuh jalan yusilu yang bisa mengantarkan ilal matlub, kepada apa yang kita cari. Nah, ibu ini ingin sholatul mustaqim, nah penempuhan jalannya kumpul sholat duha, nanti ketemu surga. Jadi logika sederhananya, tidak mungkin kita bisa mencapai satu tujuan tanpa menempuh jalan yang Allah sudah arahkan. Tujuan kita sholatul mustaqim. Mari kita minta kepada Allah, ya Allah ihdinas sirah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali kita minta sehari semalam sebanyak surah Al-Fatihah yang kita bagi ihdinas, ketemu lagi ihdinas sirah. Apa belum dapat? Sudah dapat, tapi untuk sebuah kesempurnaan. Jadi hidayah untuk sebuah puncak kesempurnaan hidayah. Bisa jadi dalam hidup kan banyak godaan, ya, banyak godaan di kantor, di usaha segala macam, godaannya banyak, ya, tahta, wanita, harta semua. Ya Allah, ketika itu ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus agar tidak tergoda. Maka tiap hari ada godaan. Itulah logikanya kenapa ihdinas siratal mustaqim tiap hari bahkan 17 kali. Karena masih kurang, karena 24 jam kalau dibagi 17 masih kurang banyak. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus untuk sampai kepada jalan yang lurus. Makanya hidayah itu definisinya at-thariqu, jalan, al-musilu yang mengantarkan ila kepada al-matlub yang dicari. Jalan yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita cari. Yang kita cari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Atau hidayah itu suluku, menempuh jalan, yusilu ilal matlub, yang dapat mengantarkan kepada. Kalau ke Bandung, ikuti arah Bandung. Ya, jangan ke Bandung ke Cilacap. Nyampe ke Bandung cuma muter Cilacap, masa lama nyampenya. Kita kan pengen cepat sampai, Bu, ya. Siratul bisa ke Bandung itu lewat Cilacap, bisa. Lewat mana lagi? Lewat Surabaya juga bisa, dia muter balik lagi. Lama nyampenya, biar cepat nyampenya, ikuti arah. Maka agama ini yang kita minta jalan yang lurus. Allah kasih rumus-rumusnya supaya sampai kepada jalan yang lurus. La siratal mustaqim, itu lanjutkan. Siratal ladzina terjemahannya betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, terjemahan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sudah jelas? Belum. Yang dikasih nikmat itu siapa? Maka ditafsirkan Al-Fatihah itu pada surah An-Nisa jauh. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, ya. Terus An-Nisa. Pada surah keempat, Bu, ayat 69. Yang an'amta alaihim itu baru definitif siapa orang yang telah Engkau beri nikmat pada surah An-Nisa ayat 69. Baru ketemu yang jalan dikasih nikmat, orang-orang yang dikasih nikmat itu siapa orangnya? Surah An-Nisa ayat 69. Yang pada ayat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Oh, baru jelas dah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siratal ma'aiman wa may yuti'illah, siapa orang yang taat kepada Allah war rasul dan taat kepada Rasul, faulaika maka mereka itulah ma'al ladzina akan bersama orang-orang yang an'amallah, yang Allah telah beri nikmat atas mereka, an'amta alaihim, an'amallah alaihim, siapa minan nabiyyin, para nabi. Jadi dikasih nama itu adalah para nabi. Yang kedua syuhada, siddiqin. Yang ketiga syuhada. Yang keempat sholihin. Dan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Oh, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang dikasih nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Siddiqin, orang-orang wali-wali Allah. Siddiqin itu wali, karena di bawah derajat kenabian nggak ada kecuali derajat siddiqin. Terus ketiga sholihin, siddiqin dan nabiyyin, siddiqin, syuhada, baru sholihin. Saya mau nanya, itu orang baik semuanya nggak? Ya, para nabi jelas orang baik, kecuali Nabi Musa orang profesi di belakang. Bos pegawai Pemda itu pemain badminton, dapat wahyu di Gunung Bunder. Balik Quran jadi Nabi Musadek, Nabi Betawi itu. Sudah gak mau kalah juga ada Nabi Sudah Sayuti namanya, tukang cukur. Dapat wahyu juga di bawah pohon, dapat Jibril datang waktu dia cukur. Lampung ada lagi Nabi Lampung, guru STM. Kok guru bawa kunci Inggris, Nabi bawa kunci Inggris mau oveng. Ada lagi di Jawa, Blora, namanya Tukimin. Gak mencing, masa Nabi namanya Tukimin. Pencerahan, mari sama-sama kita dengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Tukimin. Mohon maaf, Ustaz, besok namanya ganti aja Pak. Gak mencing, gak ngangkat harga. Pencerahan namanya Tuki, apalagi nama Nabi itu. Nabi semuanya orang baik ya, siddiqin, ya, wali, nabiin, para nabi, siddiqin, wali-wali Allah. Ya, kita kenal nggak wali songo segala macam, nggak usah perdebatan mengumumkan mana tuh bagus, benar nggak usah dah. Para wali, orang-orang soleh, syuhada yang berjuang mau harta, tenaga, pikiran untuk agama, syuhada, sholihin, orang soleh. Jadi yang dikasih nikmat itu klasifikasi orang-orang the best, para nabi, wali, syuhada dan sholihin. Kalau boleh kita simpulkan, oh berarti nikmat itu sesuatu yang baik diberikan oleh yang maha baik kepada orang-orang terbaiknya. Siapa? Dengan nabiyyin wasiddiqin. Jadi jalan lurus itu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Siapa? Para nabi, wali, syuhada dan orang soleh. Supaya nanti umat tidak salah paham, Ustaz dia durhaka loh, tidak ibadah, kok usahanya maju, rumahnya bagus, mobilnya mewah, negerinya makmur, padahal durhaka pada itu bukan nikmat. Jangan salah. Coba-coba nggak sembahyang kali aja kayak dia, tambah hancur. Ada orang tidak sholat tuh, tidak ibadah, tapi kok rezekinya makmur gitu, hebat. Itu bukan nikmat. Itu nanti Al-An'am ayat 44 itu. Nah itu konteksnya Al-An'am, surah Al-An'am 44 ya. Jadi jangan iri kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi kok dikasih fasilitas kemakmuran negeri, ya, pendapatan per kapitanya makmur segala macam. Itu bukan nikmat, itu Al-An'am. Gak mungkin Allah tuh memberikan sesuatu yang namanya nikmat kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Makanya nikmat itu wa may yuti'illah, yang taat kepada Allah, war rasul, dan taat kepada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu an'amta 'alaihim ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Nah ini nikmat nih. Ini semua dikasih nikmat, sedikit pun itu nikmat, tidak tuh nikmat. Badannya gemuk-gemuk berarti makannya banyak ya. Nikmat semua itu Bapak-bapak. Kalau istrinya gemuk,
suaminya kurus, berarti suaminya betek nih istrinya. Kalau suaminya gemuk, istrinya kurus, berarti istrinya yang betek ke suaminya nih. Gitu ya. Pak gak usah nengok sampingnya, Pak betek. Gitu. Kalau Pak Tatang nggak betek, ya. Al-An'am, sudah lihat terjemahannya? Ya, Al-An'am itu bunyinya falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Coba tolong diterjemahkan. Terjemahan falamma nasu. Al-An'am terjemahan. Iya, kenapa kan putus Pak? Putus doang deh sama baik apa? Ya, Al-An'am kalau Enggak di videonya ada. Ada mati saya dulu. Di mati. Karena kayak suka menjadi wah, makanan enak itu. So sedang dibuai itu. Ya, maka nanti akan diambil oleh Allah secara tiba-tiba. Baru pertama kaget, waduh, kenapa saya belum bersyukur. Jadi biarin aja, nggak usah iri. Kita ini sekecil apapun tetap nikmat dari Allah. Karena konteks iman itu cuma diberikan untuk orang-orang yang the best of the best, yang minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Alhamdulillah, itu. Jadi itu jalan lurus, artinya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu yang harus kita tempuh, jalannya para nabi. Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi Sulaiman terkenal apanya Bu? Kayanya, tapi kaya ibadah. Ya, banyak orang kaya tapi tidak ada. Sebetulnya ketika dia kaya lebih banyak bersyukur Allah anugerahkan kekayaan. Nah, Nabi Sulaiman itu kan kaya, tapi tetap ibadah kepada Allah. Nabi Yusuf ganteng ya, tapi tetap soleh. Nabi Yusuf ganteng, banyak soleh, ganteng LGBT, ya ganteng LGBT. Gampang soleh seperti Nabi Yusuf. Nabi Ayub miskin tapi sabar. Nah, kita belajar tuh yang miskin, belajarlah kepada Nabi Ayub alaihis. Yang gampang belajar kepada Nabi Yusuf alaihis. Yang kaya belajar kepada Nabi Sulaiman. Yang suaranya merdu belajar kepada Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud belajar akhlakul karimah, belajar kepada Rasul semuanya. Nabi siddiqin, wali-wali Allah, orang pilihan. Ya, kalau di tanah Panayangan banyak tuh ya wali-wali ajengan-ajengan yang punya karomah buat. Saya punya santri itu ajengan pagar abah pagar tongan ya. Pagar tongan. Santrinya Ustaz, saya silaturahim, saya santrinya abah pagar tongan. Ya apa? Saya meminta Ustaz jadi rujukan tentang karomah. Dulu muallim Ustaz Yadan. Saya bilang saya nggak nyari karomah, saya belajar ilmu. Barangkali Ustaz punya hal-hal yang pernah dijumpai berupa satu yang luar biasa. Nah, dia ngakunya santrinya Abah Pagetongan yang biasa gelar-gelar saja ada kalau pengajian. Ya Abah, nanti malam pengajian yang hadir 1000 orang. Cuma ada jatah, cuma ada untuk cukup 800 orang. Jadi jumlah yang ngaji 1000 orang, cuma cukup jatah makanan konsumsi 800 orang. Jadi masih kurang 200 Abah. Oh baiklah. Nah, akhirnya beliau gelar sejadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sampai habis itu berdoa, salam masuk ke kamar, angkat sampai angkat sajadahnya, diangkat sajadahnya, di bawah sajadah ada duit. Ini cerita based on true story kan, disaksikan di gulung sajadahnya ada duit, itu banyak sekali. Coba kalau kita bisa begitu, barangkali bukan 200.000, kita 2 triliun kita. Nah kalau mintanya 2 triliun bukan wali nggak serakah, jadi cukup kadar hajat yang dibutuhkan. Jadi kurang 200.000 lah, karena yang hadir 1000, kurang 200.000 aja salat 2 rakaat. Saya percaya karomah Tuhan. Karomah kuncinya inna akramakum indallahi atqakum. Karomah itu terbuka kalau kita tingkat ketakwaan kita tinggi, doanya cepat. Kadang-kadang ibu kan punya karomah, anak-anak minta doakan siapa? Ibu, orang tua itu karomah. Makanya gak usah kemana-mana, di rumah ada karomah ini karomah. Ibu itu malin kundang, ya saya nggak tahu mitos atau bagaimana, tapi pelajaran bahwa kedurkaan pada seorang ibu bisa berakibat fatal. Ternyata di zaman Rasulullah ada orang namanya Alqamah. Alqamah itu seorang sahabat soleh, cuma satu kesalahannya, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Maka ketika mau menikah susah.
meninggalnya. Sampai kata Nabi, kau maafkan putramu ya Rasulullah. Rasa sakit seorang ibu karena anaknya lebih mengutamakan istri ketimbang. Maka ibu nanti ya, ibu nanti kalau bukan nanti ibu kalau punya suami, suaminya suami ibu maksudnya. Jadi ngomong LGBT sih dia. Kalau suami ibu lebih mementingkan orang tuanya, ibunya kan itu anak yang baik. Sudah mas bawa dulu ke rumah ibu buahnya, nanti biar ibu dengan anggurnya, apelnya, birnya, segala macam. Nanti kedondongnya, kecapinya, bohongnya kasih ibu istrinya. Kalau nenek-nenek dikasih kedondong, nanti mencret, udah mas anggurnya dari itu anak yang soleh. Ini karomah ini sebenarnya. Makanya kok orang minta kepada Allah, iya minta kepada Allah, tapi ada wasilah yang ada orang mulia di sisi Allah seorang ibu. Pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajul. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai ayyun nasi, manusia mana a'dhamu haqqan, yang paling agung haknya untuk dipenuhi bagi kami laki-laki. Manusia mana di dunia ini yang paling agung haknya untuk kami penuhi sebagai laki-laki? Qala ummuhu, ibumu, kata Nabi. Itu karomah ibu mulia. Makanya mohon maaf ya, dokter sehebat apapun kalau kita lagi sakit nggak menghibur dia, tapi ibu kita ada pusat-pusat, nah apa sih yang kamu rasakan gitu ya. Saya termasuk orang yang rindu kehadiran ibu karena sudah lama berpulang ke rahmatullah. Kalau sakit kan panggil ibu gitu Bu ya. Ini cerita nyata, ada orang 95 tahun ya sakit menjelang ajalnya dipanggil ibu, padahal ibunya sudah 20 tahun lalu ibu. Jadi saya ada kerinduan ibunya, dia panggil-panggil. Padahal orang itu sudah 95 tahun usianya mau wafat, yang dipanggil siapa? Jadi ada kerinduan sentuhan itu. Ya dokter sehebat apapun kasih resep, nasihat, enggak, ibu dia usah apa sih nak yang kamu rasakan gitu ya. Nah, makanya seorang ibu ikut merasa sakit kalau anaknya sakit. Terus seorang ibu Pak, kalau bapak nggak tahu udah anak sakit tinggal mancing. Iya, kalau orang ibu masya Allah anak sakit kita ikut itu karomahnya. Jadi saya percaya ada karomah itu. Salah satunya seorang ibu. Maka kata Nabi, di dunia ini bagi orang laki-laki yang haknya harus dipenuhi pertama kali ibunya. Ya kalau ibu suaminya. Kalau kaitan laki-laki ibu kita. Kalau ibu yang pertama kali harus dipenuhi hak suaminya. Wa yun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah qala zawjuha, suaminya. Kalau ibu ini perempuan, suami. Kalau kami laki-laki kita semuanya ibu. Saya percaya ada karomah subhanallah. Itu wali-wali Allah, orang-orang mulia. Siddiqin itu wali Allah, syuhada orang-orang yang berjuang bela agama, solihin orang-orang soleh. Nah, ini jadi orang ini. Alhamdulillah, amin dong Pak. Ini boleh menang baik dia loh. Ini dia orang-orang soleh. Ini dia orang-orang soleh. Iya, cuma menang baik dia. Asli ini pun pundil. Kok menang baik dia tuh. Ini orang soleh ya, syuhada, nabi, siddiqin. Jadi jangan salah. Kalau orang dalam hidupnya tidak ibadah, kok usahanya maju, itu bukan iman. Istidrak satu saat akan diambil oleh secara mendadak ya, dalam bentuk ada baru kaget, wah kenapa dulu kenapa ada azan, ada panggilan kebaikan, dia terlena, dibuat terlena. Jadi hati-hati kalau kita ibadah kok biasa-biasa, kok usaha maju, hati-hati, itu bukan iman, itu istidrak sebenarnya. Sedang didekatkan kepada adabnya Allah. Ad-dunu ila adabillah bil imhadi, didekatkan kepada adab Allah bil imhadi, alon-alon, pelan-pelan, qalilan, kok sedikit-sedikit diambil. Nah, baru nanti sudah jatuh habis baru terkaget. Sudah mau taubat, mau sedekah, bukan waktu. It is not time, bukan waktunya. Tahu? Yang itu istilah. Jadi kalau hidup kita ibadah biasa-biasa kok banyak sekali aku dapat. Ya itu terbuai kita bahasakan nih. Lalu bukan nikmat itu namanya istid. Al-An'am ayat 44. Untuk sampai kepada apa yang kita cari, jangan lupa ternyata Bu, kita tidak dilepas begitu saja sama Allah. Kita tidak akan ketemu jalan yang lurus itu kecuali kita dikasih modal sama Allah. Hidayah namanya kaidah. Ihdinas, tunjukkanlah kami. Apa tuh jalan yang bisa mengantarkan kepada jalan? Kasih kita 4 potensi. Dalam tafsir ini pertama wujdan. Wujdan itu insting. Contoh insting, petunjuk insting itu pada ayat.
Seekor ayam betina kalau punya pitik itu, kalau didekati galak kan? Galak orang itu dipandel kan? Itu insting dia menangkap sinyal bahaya. Itu hidayah dari Allah untuk memberikan proteksi pada anak. Elangnya masih di langit kan? Elangnya masih di langit itu dia sudah proteksi anak-anaknya dengan bulu-bulunya, menunjukkan power bahwa dia punya kekuatan. Itu insting hidayah dari Allah, petunjuk untuk melindungi anak-anaknya. Dengan itu hidayah. Insting kita kalah dengan binatang. Insting kita kalah. Sudah jutaan TKA dari negeri sana yang mengancam kedaulatan RI, belum peka kita insting kita. Itu bahaya sudah depan biji mata bagi saya. Dan ayam itu lebih hebat, elangnya di langit, tapi dia sudah melindungi anaknya untuk bisa memberikan pelin dari bahaya di masa lalu. Nah, kami juga insting itu mengantarkan kita bersiratal mustaqim. Jadi tangkap sinyal bahaya supaya engkau dapat jalan yang lurus. Ya bisa jadi di kantor kita usaha ada orang-orang jahat mau dengan bahasa yang lembut. Kita nggak nangkap insting ini bahaya. Ya dirayu-rayu segala macam padahal ingin dijebloskan kepada jalan kesel. Tangkap insting kewisdan. Makanya ada firasat yang baik. Firasat. Oleh kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kau pada firasatnya orang beriman, wa innahu yanzuru binurillah. Karena orang beriman melihatnya dengan cahaya Allah. Jadi kalau ada firasat yang baik sekarang sering terjadi ya. Hanya firasat yang baik betul-betul terjadi. Itu memang Allah anugerahkan insting namanya, wisdom. Ini diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk sampai kepada siratal. Jadi kita nggak ketemu jalannya terus kalau dilepas begitu saja, maka dikasih potensi sama Allah wijdan insting. Maka ibu nanti kalau punya anak asah instingnya. Kita Pak kalau ada anak kecil 7 tahun bawa ke masjid hari Jumat, kasih dia uang 10.000. Nah nanti kalau ada kotak amal kamu, meskipun uang kita tapi kita melatih ketajaman instingnya punya sifat memberi. Ya sama juga di mobil dashboard, silakan lah 5.000, 2.000 kan ada ketuk-ketuk. Nah anak-anak kasih. Nah itu menggosok, melatih instingnya tajam untuk empati. Itu hidayah dari Allah, tapi kita nggak asah biasanya sehingga kadang-kadang kepekaan kita terhadap penderitaan orang itu nggak ada karena tidak diasah. Ada orang jangankan melihat kesusahan, baru mendengar orang susah dia ikut merasa susah. Ya Allah bayangin gimana kalau terjadi pada diri saya itu. Perlu diasah insting itu untuk sampai kepada siratal. Kan jadi tumbuh baik nih anak. Berarti kalau tumbuh baik nanti ketemu jalan yang lurus, jalan para nabi, wali-wali Allah, para suhada orang-orang saleh. Jadi anak-anaknya mohon kalau ada anak tetangga berebut mainan dengan kita, kasih. Bapakmu suruh beli, mau pinjam terus, kasih. Nah, melatih insting dia untuk punya sifat empati, peduli pada orang. Kadang-kadang kan suka berantem berebut mainan bu ya. Dan kasih nanti kita berikan lagi. Itu melatih insting perlu nih untuk sampai pada siratal. Dia tumbuh akan menjadi anak yang soleh karena instingnya diasah, punya empati terhadap kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Tuh, nggak dilepas begitu, kalau dilepas begitu nggak dapat. Bapak kesini karena hidayah dari Allah, hidayah dari Allah dituntun dengan hidayah. Yang kedua, hidayatul hawas wal masyair, petunjuk panca indera. Maka kepala ini disebut majma'ul hawas, tempat kumpulnya indera. Ada mata, telinga, hidung, mulut, sebagainya. Indra itu dikasih ini kuping bukan hanya ditempelin di sini, Pak. Mata bukan yang templokin di sini. Ini semuanya untuk mengantarkan kepada siratal mustaqim. Fungsinya apa kuping ini? Mendengar ya. Ada panggilan azan kan? Didengar nggak kuping? Ada nggak yang tidak penuhi? Banyak kan? Ya hitungnya subuh berapa nih? Ya, makanya mohon maaf sebaiknya Kamal nggak usah pakai AC, pakai kipas dapur aja. Karena sering gerah jadi gimana mau tahajud. Ini kan pakai AC akhirnya tarik sering lupa jam 3 masih lama udah tidur lagi itu 14-an Pak, bangun jam 7 pagi saking nyamannya ruangannya ini bukan hanya ditempelkan di sini saja, ini untuk sampai kepada siratal. Jadi ini hidayah. Maka Allah nyatakan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya kami telah isi neraka jahanam itu banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna, dikasih indera mata tapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka dikasih telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran.
Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak, sama kambing itu loh. Mana yang suka makan soto dudung roksi ada? Ada suka? Saya suka sedikit. Kan ini kalau di baskom patatannya, kita buka baskomnya ada telinga orang, berani kita makan sih. Kita buka baskom ada kaki orang di baskom itu. Ya, lebih berharga kaki kambing kan dengan kuping. Kita buka, oh ini mas kakinya, kaki kambing, mas kaki orang, wah kabur lapor polisi, pak itu tukang sotonya mutilasi tuh ya, kaki orang. Lebih berharga kaki kambing pak ya, betul nggak? Kalau kambing kakinya tidak dipakai untuk menuju rumah Allah, lebih berharga kuping kambing. Saya lebih milih kuping kambing untuk makan soto duduk ngeloks itu daripada kuping manusia. Kita buka ada kuping manusia, ada mata manusia, serem. Nah, ulaika kal'am, mereka bagaikan hewan ternak, balhum atau bahkan lebih hina daripada hewan. Ternyata lebih berharga kuping kambing, kaki kambing, mata kambing, lidah kambing timbang kuping manusia, mata manusia, kaki manusia. Kalau tidak dipakai, ini fungsinya bukan hanya ditempelkan untuk mendengar azan, penuhi azan. Ini mata. Kan banyak orang lalu lalang depan sholat berjamaah, matanya melihat tapi nggak tergerak untuk nanti bakal lihat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana. Semua kali tanya, kuping ibu bakal ditanya, mata ibu bakal, hati bakal ditanya Allah, kenapa tidak dipakai untuk sampai kepada siratal. Jadi nggak dilepas begitu saja. Ada berita kita dengar musibah, ada mata kita lihat orang kesusahan, ada panggilan azan lewat kuping, ada orang berjamaah lewat, ada orang sedekah. Maka kalau ada dihadirkan sama Allah orang baik, itu sudah hidayah. Jadi hidayah itu tidak melalui ayatnya, hidayah kauniyah namanya, hidayah lewat peristiwa alam. Ibu pernah dengar nama Qabil? Siapa Qabil itu? Bukan Kubil ya, musik Kubil mah itu pelawak. Qabil, tahu Qabil? Putranya Nabi yang membunuh siapa? Habil ya, dia bunuh Habil. Dia nggak tahu bagaimana mengurus orang yang sudah mati. Jadi orang tradisi menguburkan orang, ilmunya bukan dari dinas pemakaman. Orang menguburkan orang itu diajarkan hidayahnya lewat burung gagak. Maka asallahu ghurabayya bahasubil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kirimkan burung gagak yang bertempur dengan gagak, akhirnya ada gagak mati, digali tanah, diuruk pakai kakinya. Oh, Qabil, oh itu. Ya wailata ajazu an akuna misla hadzal ghurab wa uwari sawata akhi wa asbah minan nadimin. Bodoh kali aku nih. Kalau bukan karena ghurab burung gagak mengajarkan, itu hidayah dari Allah. Nih, urus saudaramu, aku kirimkan ghurab atau burung gagak. Itu hebatnya orang ilmuwan di Cambridge University. Jadi Quran menyebut ghurab, Allah menyebut burung gagak, diteliti itu. Kok Allah menyebut ghurab, burung gagak ini lah? Itu dikumpulkan oleh ahli-ahli burung, sekian ribu spesies burung dikumpulkan. Murai batu, cicak hijau, kacer, apalagi cicorowo, ciblek, tilang, cerok-cerokan, gitu ya. Kumpulin semuanya bu. Ternyata burung yang punya tingkat kecerdasan paling tinggi, saya baca di jurnal ilmiahnya, burung yang punya tingkat kecerdasan paling tinggi burung gagak. Itu hebatnya orang ilmuwan di Inggris tuh. Kalau Al-Quran menyebut kata, pasti mereka cari tahu, kok Allah sebut ini gagak, diteliti. Oh, gagak itu ghurab, itu jenis burung, hitam itu gagak. Dikumpulkan, diuji satu-satu dari sekian ribu spesies burung, ditunggu itu. Burung ciciknya, cibleknya, cerok-cerokannya, tilangnya, perkututnya, terkukurnya, murai batunya, apalagi cicak hijau. Ini hobi burung manggut-manggut. Orang piara burung itu orang gila pak. Dirinya belum mandi udah mandi burung. Ya kan? Semprot gitu. Ente dulu mandi, ya nanti sekalian sakit. Enggak, kita dulu lah kalau halak insan Nabi. Ya kita dulu yang mandi, bukan mandiin burung. Burungnya semprot, kasih vitamin. Anaknya sakit ya kasih vitamin. Tapi hobi mancing pak. Ini termasuk orang gila gitu. Gilanya gitu, kok ikan emas dikasih keju kerap. Nanti malah cerdas ikan emasnya, dia tahu oh dibalik itu makanan udah pancing dia nggak makan. Anak kasih keju biar otaknya nanti bagus. Ini mancing kasih keju keras. Sebab ikan emas dibikin cerdas malah nggak mau makan umpan kita karena dia cerdas, dia tahu ada pancing nih nggak makan. Tuh ghurab.
Jadi ternyata hidayah itu tidak melalui teks-teks kitab suci, peristiwa. Maka dalam Quran ada penyebutan nama-nama surah binatang. Ada surah Al-Ankabut, ya, surah laba-laba. Itu hidayah dari Allah. Allah nyatakan masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, ya syirik. Masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya itu seperti ankabut, laba-laba. Bahasa Sundanya naon? Ya, yang biasa itu ya. Lanca ya. Orang Betawi bilang laba-laba. Ya, karena saya seperti perumpamaan laba-laba. Ittakhadhat baitan, yang membuat sebuah rumah. Bikin rumah dia, wa inna auhanal buyuti labait, sesungguhnya serapu-rapu rumah itu rumah laba-laba. Jadi nggak perlu digeprak dengan kayu, dengan lidah, ibu tiup aja rusak rumahnya. Itu rapuhnya rumah laba-laba. Maka diumpamakan orang-orang yang tidak bertauhid itu seperti laba-laba membuat rumah. Maka orang bertauhid kokoh, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Kenapa tawakkul? La haula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Kan gitu tawakal. Ketergantungan kita kepada Allah. La haula wa la quwwata. Nah, orang bertauhid orang yang kokoh. Maka kalau tidak bertauhid ada hidayah yang betul, lihat laba-laba rapuh kau. Sama juga ada surah An-Nahl. Lebah ya. Nah, ini hebat lagi hidayah dari Allah. Hiduplah seperti An-Nahl. Ya, summa kulli min kulli samarat wasluki subula rabbiki dzula. Makanlah dari tiap-tiap buah-buahan. Tuh, lebah itu kan inputnya bagus. Inputnya bagus, madu, saripati bunga dan buah-buahan dimakan. Karena inputnya bagus, outputnya bagus. Ya, inputnya saripati bunga, buah-buahan, maka outputnya madu. Kalah kita melebah ya. Nah, kalau sampean makan pisang, inputnya pisang, outputnya apa? Pisang. Warnanya sama? Besarnya sama? Gedean. Rasanya? Beda. Pernah nyobain ya? Kok tahu rasanya beda dari mana? Bentuknya sama, warnanya sama, baunya beda ya. Rasanya? Ya, rasanya beda, pernah nyobain dari ini. Karena kita itu hidayah dari Allah. Maksudnya makanlah, Allah marzuqni rizqan. Orang kalau makannya halal, nanti semangat ibadahnya Allah tumbuhkan. Maka kalau minum, baca bismillah, habis minum alhamdulillah. Kata ulama, itu nanti air yang kita minum tidak akan ada setetes darah pun energi untuk berbuat maksiat. Karena minumnya baca bismillah, tarik nafas, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Ini insya Allah tidak ada setetes darah pun dalam diri kita yang mengalir energi untuk berbuat maksiat. Karena saya ngomong minum, saya minum dulu. Dia mau nyari selah, pengen minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kali bismillah. Kalau itu buat nyontoh itu haus itu marinya. Dan saya cari celah dan minum juga. Nah, itu Allah kasih hidayah kaumiyah nih. Peristiwa alam terjadi siang dan malam. Kalau siang enakan dia terang dulu ya, maka dianui gelap dulu. Gelap minal dzulumati ilal gelap. Kita lagi nonton bola, Pak. Nonton bola, adu penalti, pendangnya tinggal terakhir, lampunya mati, PLN kesel apa gembira? Nyumpain kan, oh PLN ini sambil meledek. Lagi gelap terus lampu terang, bilangnya alhamdulillah. Makanya minat dulu, gelap dulu baru terang. Kalau dari terang ke gelap nggak enak. Dari terang ke gelap nggak enak. Nah, dari gelap ke terang itu hidayah. Allah ciptakan gelap untuk nanti diciptakan fa'in ma'al usri. Gak apa-apa, sulit dulu gak apa-apa. Lebih baik sulit dulu, kemudian mudah daripada senang terus itu fa'in namanya dalam kondisi sulit gak apa-apa. Ya innama'al usri, nanti akan ada kesenangannya setelah kita melewati masa sulit. Kalau dari mudah ke sulit gak enak. Fasilitas dulu. Makanya kata orang Arab, al-ghina ba'dal fakri ni'mah. Kaya sesudah fakir itu nikmat. Berbeda al-fakru ba'dal ghina, miskin sesudah kaya ada. Pernah kaya jatuh jadi orang miskin, ada benar. Susah jadi orang kaya nih
nikmat. Makanya mohon maaf kalau kita tanya orang yang 7 keturunan orang kaya, ada keturunan 8 ya, nggak ada kebahagiaan. Karena kaya 7 turunan 8 nggak ada bagiannya, karena sebenarnya kaya 7 turunan. Kalau turunan 8 nggak ada bagiannya. Yang 8 nanjak ya. Iya. Ditanya, gimana jadi orang kaya? Nikmat. Cuma beda kalau pernah miskin jadi orang kaya. Bahasa nikmatnya beda. Kenapa lebih nikmat orang yang pernah miskin jadi kaya? Karena dia ada bahan perbandingan. Dulu susah merasakan susah, sekarang masakannya nyaman. Kalau dari dulu sampai sekarang senang ya biasa saja, ya enak Pak. Cuma nggak ada bahan komparasi perbedaan. Makanya kalau kaya sesudah miskin nikmat, miskin sesudah kaya, adab sekali. Itu nggak apa-apa kalau nanti Allah takdirkan kita susah, nggak apa-apa. Allah akan senangkan kita pada posisi nanti kita fa'in namaan usri. Itu hidayah. Maka ini nanti bakal ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya kupingnya jangan dipakai buat nyari kuda mulu. Kuda yang mana tuan senangi. Terus kuda yang putih di dalam kandang. Terus ini Pak? Apa? Pura-pura Aduh, gimana nih? Dana pirang. Kupingnya jangan pakai. Jadi kalau mau tidur, setel murotal, ayat-ayat mengantarkan tidur kita. Jangan YouTube buka-buka nanti ketemu yang macam-macam, ketemu kuda yang mana. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, jernihkan dulu airnya sebening. Hafalan ustadznya bagaimana? Iya, paling murotal. Baru bakal ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika. Bakal ditanya masalah. Kata Allah, aku ciptakan kuping, mata itu indera untuk sampai kepada siratal mustaqim. Subhanallah. Jadi bukan hanya jadi kita tidak dilepas begitu saja untuk sampai pada siratal mustaqim, dikasih hidayah panca indera. Terus selanjutnya masih kurang hidayatul akli, hidayah akal. Bedakan otak dengan akal. Kalau yang bentuknya sebenarnya di kepala tuh, yang beratnya tidak lebih dari 5 kilo dan menyerap nutrisi paling banyak namanya otak. Bahasa Arabnya dimagun. Itu bendanya otak. Kalau fungsinya, kalau akal itu lebih pada fungsi. Jadi dikasih benda dimag otak untuk difungsikan sebagai akal. Jadi kalau orang bilang Anda tidak ada otaknya, ada otaknya tapi nggak ada, tidak difungsikan. Ayam ada otaknya? Ada ya. Kalau kita belah kepalanya ada. Kambing ada otaknya, diperbutkan orang itu untuk dimakan. Sapi ada otaknya, cuma tidak berfungsi sebagai. Jadi kalau ada, mohon maaf Pak, anjing ada otaknya nggak? Jadi kalau dia kencing di pinggir jalan ada otaknya tapi tidak difungsikan sebagai. Tapi ada orang yang kencing pipis di pinggir jalan. Banyak. Udah pipis ini angkat kaki sebelah. Nah ini Blacky nih. Ini namanya Blacky. Dari Mansur ganti Blacky. Karena apa? Anda kencing pinggir jalan sambil angkat kaki sebelah. Subhanallah, gak ada malunya. Ibu pernah lihat orang itu? Pernah? Kurang kerjaan gitu, gak usah dilihat tuh, lempar pakai jeruk. Bapak nih manusia punya otak yang gak difungsikan sebagai. Maka kalau ada ayam kawin di tengah orang banyak, dia punya otak tapi tidak berfungsi sebagai akal. Jadi akal itu lebih pada fungsionalisasi otak. Maka hafalan takilun. Nah, kalau bendanya otak, binatang ada otaknya tapi tidak berfungsi sebagai akal. Itu sebenarnya ditaruh ini untuk sampai kepada hidayah siratal mustaqim. Cuma mohon maaf banyak kelemahannya. Akal itu hanya sebatas pada konklusi baik dan tidak baik. Akal itu hanya sebatas menyimpulkan baik dan tidak menyimpulkan. Kalau benar dan tidak benar itu nggak bisa. Itu hidayah agama. Jadi orang tahu zina itu haram, itu kan agama, dalil, wahyu dari Allah. Kalau zina, kalau hukum akal mohon maaf Bu ya, orang masih membenarkan. Zina itu dengan hukum akal masih dianggap baik. Bab mohon maaf nyuwun sewu kalau saya katakan antara nikah dengan zina itu sama. Tujuannya memenuhi kebutuhan esensial biologis kita. Nah akal kan daripada susah, kalau sudah jadi istri kan harus nafkahi,
punya anak sampai kalau hanya sekedar memenuhi keinginan biologis, kenapa harus itu? Biayanya mahal, biaya selanjutnya anak dinafkahi. Kalau sekedar ingin memenuhi kebutuhan biologis, kenapa harus nikah? Zina saja cukup, akal masih menganggap baik. Orang korupsi itu dengan hukum akal masih baik. Kenapa kita katakan? Karena haram menurut agama. Kenapa tidak zina? Karena haram menurut, karena hukum akal masih sebatas kesimpulan baik dan tidak baik. Maka dia masih lemah, harus ada butuh lagi hidayatuddin, petunjuk agama. Orang korupsi itu karena tertangkap saja apes. Karena banyak berharap tidak tertangkap. Ponis 20 tahun, korupsi sekian triliun, keluar dari penjara masih punya harta banyak tuh. Jadi keluar penjara masih senang-senang aja karena masih banyak yang tersim. Maka kalau hanya sebatas mengandalkan hukum akal, masih sulit untuk sampai kepada siratal mustaqim. Jadi kalau yang ini nih, tiga ini masih di badan maksudnya, masih di tubuh manusia. Ya. Ini laki perempuan ini, gambar laki perempuan ini. Perempuan ini ada ininya, apalagi pakai jilbab yang bisa ikat 5, merah, hijau, kuning, semuanya lilit, semuanya palanya dan keberatan. Hijabnya hijab syari jadi oper. Udah lilit sana, putar sini, lilit sana, sudah taruh kayak kembang matahari di sini. Di sini kembang matahari. Apa namanya kalau itu Bu? Ras. Di sini buat apa? Jadi kalau main propaganda tuh patut dihajar. Ini semuanya masih di badan nih, wujdan, insting masih di badan. Panca indera, hawas wal masyair masih di badan, akal masih di kepala. Ini din, ini sudah di luar badan kita, langit ini urusannya. Agama din. Maka kita tidak mau zina bukan karena tidak baik, itu haram. Jadi akal itu hanya sebatas pada kesimpulan baik dan tidak baik. Jadi wajar kalau masih korupsi, masih pada zina, karena masih sebatas hukum akal, masih memandang baik. Tapi kita tidak mau haram. Bahasa haram itu bukan kesimpulan akal. Akal tidak akan mampu menyimpulkan itu haram, itu halal. Kesimpulan halal dan haram itu hukum agama. Makanya kita butuh agama untuk saya. Inilah paling sempurna sirat. Apa yang dibenar, apa yang dianggap baik oleh akal tidak dibenarkan oleh agama. Banyak yang dibaikkan oleh akal, tapi agama tidak. Makanya kita tunduk pada hukum agama. Gak mau korupsi, gak mau zina, gak mau dolim, segala itu agama berbicara. Subhanallah, ini potensi-potensi yang bisa mengantarkan kita kepada hidayah. Makanya nama masjid kita namanya Nurul Hidayah. Mudah-mudahan semuanya ini mengantarkan hidayah Allah Subhanahu, zikirnya, sholatnya, khutbahnya, segala macam pengajiannya sampai pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pagi ini menjadi hidayah tersendiri buat kita semuanya untuk memacu hidup kita agar sampai kepada siratal mustaqim. Mudah-mudahan akhir hidupnya mengantar kita pada akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam Al-Quran Ustaz disebutkan bahwa para nabi, para sahabat-sahabat, para ulama-ulama dan juga yang mati syahid, mereka itu meninggal tapi ditempatkan di suatu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehubungan dengan ini ada juga di Quran disebutkan bahwa mereka itu di alam barzakh katanya masih melaksanakan sholat dan juga melaksanakan haji dan umroh. Itu pertanyaan satu. Kedua, kemarin saya bertemu dengan seorang dokter dari Amsterdam. Dia bilang di Belanda itu tiap tahun 8.000 orang disuntik mati. Kenapa disuntik mati? Itu tuh melalui persetujuan tim di mana penyakit-penyakitnya tidak bisa diobati lagi. Nah, ini bagaimana pandangan Islam ke arah ini? Terima kasih. Yang pertama, bahkan Allah larang ya, larang mengatakan orang-orang yang mati syahid itu mati wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya
walakin la tashurun. Bahkan Allah larang tuh, jangan kalian katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tapi hidup, walakin la tashurun, akan tapi kalian tidak merasakannya. Bahkan Nabiullah hayyun yurzaq. Nabi, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau amalan kami diperlihatkan oleh Allah kepada dirimu, kan kita sudah mati. Kata Nabi, Nabiullah hayyun, Nabi itu hidup, yurzaq, bahkan masih dikasih rezeki seperti orang biasa. Ayatnya datang, sahabat alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi masih ada kehidupan. Jasad-jasad para nabi itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh innallaha harramal antakulal ardur ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Jadi masih utuh ya, dan ada kehidupan. Bahkan riwayat yang hadis banyak mengatakan, Bu, orang-orang yang di dunia ini senang zikir, itu Allah masih perkenankan untuk meneruskan kesenangannya zikir pada alam barzahnya. Yang di dunia senang sholat, masih sholat. Yang di dunia senang baca Quran, senang baca Quran pada baca Quran. Tapi tidak menghasilkan pahala, hanya sekedar memberikan fasilitas kesenangan mereka selama menunggu hari pembangkitan. Jadi yang di dunia senang zikir, nanti di kubur juga zikir juga. Yang senang baca Quran, yang senang sholat, tapi tidak menghasilkan, karena bukan sudah darul amal, darul jasa, negeri pembalasan. Hanya sekedar, kata ulama, memberikan fasilitas, meneruskan kesenangannya. Orang kalau dilepaskan dari kesenangannya ya, di dunia ada senang makan gitu ya, kalau dihentikan tersisa ya. Wah, seharian gak ketemu sambal, tersiksa sekali. Saya kalau di Arab itu rindu sama Indonesia. Seenak apapun makan di Saudi Arabia tuh saya lebih merindukan pepes pedak. Pepes pedak gitu ya. Kalau orang Sunda kan lalapan ya, kayaknya lepas kebun aja itu, kasih garam, sambal itu. Saya kalau di mana-mana Pak Tatang, rindunya tuh makanan. Makan tuh Allah, sama sayur asupnya, pepes pedaknya, lencaknya ya, lencak oncom pakai lencak ya, terus sambalnya itu. Paham juga kalau orang di dunia ini senang zikir, Allah masih perkenankan orang tersebut untuk meneruskan kesenangan yang berzikir, sholat, baca Quran. Jadi beruntunglah orang-orang yang punya kebiasaan di dunia, kebiasaan kesolehan, karena Allah masih berikan perkenan untuk meneruskan kesenangannya. Tapi yang hobi mancing gak ada empang mana Pak? Oh, gue pengen mancing dikasih empang? Enggak ada. Ini kesenangan yang baik, baca Quran, zikir, sholawat, kan masih betul riwayat banyak nanti. Yang kedua gak boleh dalam agama itu. Kuncinya kalau kita sakit, hanya kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Apa menyembuhkan? Yakin, karena Nabi katakan, dawu mardakum, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi tidak ke dokter, dengan sedekah. Dua kemungkinan, bisa jadi mati atau bisa jadi hidup. Yang kedua, andai kata mati, beruntung karena masih sempat sedekah. Ini sudah keliling negara, Amerika terakhir, akhirnya meninggal juga di Amerika, sudah habis miliaran. Subhanallah, akhirnya mati, hartanya habis dipakai untuk drop. Coba kalau sedekah, andai kata mati, alhamdulillah waktu hidup masih sempat sedekah, itu untungnya. Ya, bisa jadi sembuh dengan sedekah. Yakin dawu mardakum bis sedekah, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi kalau di keluarga kita sudah berobat kemana saja, di mana sudah susah, dan sedekah. Insya Allah dengan sedekah Allah sembuhkan. Andai kata pun harus mati, masih bersyukur alhamdulillah waktu hidup masih sempat sedekah, daripada keluar uang kemana habis-habis sembuh enggak, sedekah enggak, rugi jadinya. Dia tetap untung aja. Andai kata mati beruntung juga. Mana sebabnya sedekah sembuh, ya alhamdulillah beruntung, karena ketika hidup masih sempat sedekah, daripada uang habis miliaran kemana-mana akhirnya meninggal juga. Ya uangnya habis buat berobat, sementara dia mohon maaf kalau dokter ya, ini kadang-kadang juga jadi sapi perah pasien kita. Ya ada ponis-ponis bilang, lihat orang bilang second opinion gitu, konsultasi dengan yang lain. Saya kan hampir saya diamputasi. Ya penyakit sekali tuh, tim dokter di Rumah Sakit Pondok Indah tuh amputasi karena sudah tidak berfungsi, darah yang mengalir. Alhamdulillah ada profesor dokter apa, saya lupa itu, kata tidak perlu amputasi, dikasih jeli, katanya ada penyumbatan pembuluh darah di pangkal paha, katanya ada bekas di sini. Terus sampai benangnya saya cabutin sendiri Pak,
Di rumah saya cabutin benang operasi, saya cabutin seperti benang mancing gitu ya. Saya cabutin, kenul gitu. Itu ternyata harus cari second opinion. Tanya dokter lain. Ini di posisi ini sudah, ya Allah, kalau diamputasi saya nggak hadir lagi punya kaki. Ya, akhirnya juga jadi sapi perah. Apalagi kalau sudah katanya nih, kalau sudah akhir tahun itu banyak yang mestinya nggak sesar tapi sesar. Ya kan besar biayanya untuk liburan akhir tahun katanya wallahu a'lam. Maka kalau profesinya tidak diwarnai dengan iman, itu betul-betul pengacaranya ya jadi sapi perah itu ya, kliennya jadi sapi perahnya. Kalau dokter pasien jadi cari untung semuanya. Jadi nggak boleh tuh, ya suntik mati nggak boleh, suntik mati. Dan matinya pun bukan karena suntik, sudah takdirnya Bu. Makanya kalau di Betawi dulu kalau orang susah mati kan punya apa di tangan itu, digepuk dengan batang kelor, ya biar keluar dari nggak perlu. Kalau sudah mati waktunya nggak ada yang bisa nahan Azrail. Saya hebat apapun, ya Hitler bayangkan Hitler kayak apa, Fir'aun kayak apa waktunya mati. Nah, jadi bukan karena besi kuningnya sehingga harus dipukul dengan batang kelor, kesian sekali dia sudah tersiksa. Harus dipukulin. Nanti kalau udah waktunya itu sehebat apapun dia, mau Gatot Kocok, mau siapapun, kalau udah waktu ajal mati gak? Gak ada yang bisa kan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Gak ada yang bisa nahan Israel. Jadi bukan karena besi kuningnya, bukan karena ilmu segala macamnya, enggak. Belum waktunya. Kalau udah waktunya, la yastakhiruna sa'atan wala, gak bakal ditunda ya sampai dimajukan 1 detik dia udah ada. Persis tahunnya, bulannya, jamnya, harinya, menitnya, sampai ada second itu dari terlambat. Maka saya mohonkan Fatihah keponakan saya yang biasa ngajarin saya selama saya pengajian tuh ya kalau udah keluar ya ponis juga harus diamputasi. Ya sudahlah kalau keputusannya kata dokter ini sudah rusak jaringannya Pak Ustadz dan kita mengejar waktu supaya tidak merambat kemana, akhirnya diambil saat amputasi, potong kaki, jari dari lutut potong. 1 hari pasca amputasi Allah jemput. Saya keluarga sudah takdir Allah, keputusan untuk diamputasi karena Allah dan wafatnya benar. Mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ya jamaahnya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau pernah mengantarkan saya bagian dari dakwah khutbah saya penyajian saya Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullahu khairan. Baik itu kadang jadi nggak boleh suntik mati, nggak boleh. Biar yang ngambil tuh yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan jadi misteri. Ada yang sakit dijenguk, yang meninggal malah yang jenguk. Ya dia jenguk sakit dalam pagi jenguk, malah yang jenguk ini meninggal. Itulah kehendak Allah. Kan misteri dia. Yang sakit malah panjang umur, yang sehat malah ini. Kata ulama, kam min salibin matan min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak yang sehat mati tanpa alasan, tanpa sakit. Kam min salibin matan min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak yang sakit justru hidup sepanjang masa. Itu misterinya subhanallah. Pagi-pagi masih ikut pengajian duha, duduk di pojok pakai baju hitam picit putih. Mas gak usah pindah mas, gak usah pindah. Biar panjang umur amin ya Rabbal. Ya. Tadi pagi masih ikut kuliah duha, duduk di depan penceramahnya ya. Nah ini. Nah, jangan saya dong saat. Gak usah pindah biar panjang umur amin ya Rabbal. Nah, itu tapi kita minta agar Allah hantarkan kita kepada air hidup husnul khatimah. Takdirnya pasti. Jadi biar saja tunggu. Makanya bukan kita yang menjumpai kematian yang menjumpai kita. Jadi pilihannya bukan pada kita. Kalau kematian itu pilihan pada kita, karena ayatnya fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Jadi bukan kita yang jumpa kematian, tapi kematian yang menjumpai
Makanya dia datangnya kapan saja, pagi, malam, sehat, sakit, tua, muda, karena dia. Kalau pilihan pada kita ngeles dulu, nggak mau ketemu dulu, gitu. Makanya ada orang takut mati, dia pulang ke Banten, Pak. Takut mati dia pulang ke Banten. Di tahun orang Azrail mau kemana? Takut mati di Jakarta pulang ke Jawa, di Cipali Israelnya badai tidak unti panjenengan. Wes mati juga gitu ya. Fa innahum kikum, makanya hati-hati. Yang lagi sehat, yang lagi sakit, yang lagi makmur, yang lagi tidak makmur, tetap aja dia akan didatangi kemana? Dan itu pasti kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi nggak boleh suntikan. Ya, Allah menentukan. Andai kata disuntik mati, bukan karena suntiknya tuh, Allah juga yang menentukan. Jadi tidak ada tuh di luar kudrah dan iradah Allah. Semuanya terjadi. Kayak jangan suka kalau begini nih, kalau begini, kalau begini nggak begini, jangan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Jadi jangan suka kalau begini nih, kalau begini nggak begini, jangan. Udah qaddarallah, begitunya karena takdir Allah, begininya karena takdir qaddarallah wa ma syaa fa'al, kata Nabi. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah perbuat. Jadi bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena itu, bukan kalau begini nih, kalau begitu begininya. Qaddarallah, Allah sudah takdir. Termasuk pagi ini sudah takdirnya. Karena punya rencana lain tadi Bu ya, sampai Ibu batalkan ya. Ini kesininya kan takdir Allah juga. Saya dari subuh itu capek sekali ya Allah, mungkin bisa habis beberapa hari, tapi Allah takdirkan nyampe juga. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jadi jangan suka cari-cari hal-hal itu, punya sudah takdir Allah. Berhasilnya takdir Allah, tidak berhasilnya takdir. Karena yang menentukan yang maha baik pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Makanya kita cari, ya Allah, mudah-mudahan Kau hadirkan hikmah-hikmah di balik kehendakmu dengan takdirmu. Takdir. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar nanti husnul khatimah. Baik Bapak Ibu ya, saya harus berpindah ke tempat lain ini. Yang juga bisa silaturahmi pada tetangga, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Membawa tema hidayah sesuai dengan masjid kita, Nurul Hidayah. Biar ini masjid jadi cahaya untuk mengantarkan kita pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mustaqim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzu minkum.